Episode 11. Suamiku seorang CEO. Lupita, kau antar desain gambar ini ke bagian percetakan ya. Lupita, sekalian kau fotokopi gambar desain ini ya. Lupita, jangan lupa kau ambilkan berkas yang harus aku desain sekarang. Kedua tangan Lupita penuh dengan berbagai macam kertas desain dan file yang menumpuk. Begitu banyak tugas yang teman-temannya berikan untuk ia kerjakan. Lupita gadis yang baik dan pekerja keras, ia tidak pernah menolak atau membantahnya. Baginya pekerjaan yang ia dapatkan adalah sebuah tugas dan tidak boleh ditolaknya. Lupita mulai keluar ruangan dan berjalan menuju lantai yang berbeda. Sementara di dalam ruangan kerja, Harlan sedang duduk di kursi presidirnya sambil membulak-balikan file di atas meja. Dahinya mengkerut saat membaca laporan pembukuan perencanaan pembangunan sebuah sekolah. 20 miliar. Apakah dana pembangunan untuk taman bermain dan sekolah kanak-kanak membutuhkan dana sebanyak ini? Itu baru perincian dari seorang arsitek berkelas tuan. William mulai menjelaskan, bahan bangunan untuk tiangnya saja memakai bahan baja, pondasi batu kali, dengan bahan bangunan bata merah. Untuk luas bangunan 10 juta meter, ada 30 ruangan bawah dan 7 toilet. Lantai 2 dan 3 masih dalam perencanaan tuan. Kolam renang, taman bermain dan supermarket sudah tercantum semua di sini. Dan ini gambar desainnya. William membuka karton putih yang sudah ada gambar desainnya. Terlihat sangat eksklusif dan elegan. Kalau tuan ingin lebih detailnya, aku bisa membawa arsiteknya kemari. Harlan beranjak dari duduknya dan berdiri di depan jendela gelas. Kaca tembus pandang itu mengarah pada sebuah taman dan kolam ikan buatan. Tempat itu dibuat senyaman dan seindah mungkin, karena masa kecil Harlan dulunya ia habiskan di sebuah desa. Di dalam kantornya persis di belakang meja kerjanya dia buat taman itu. Ia tidak ingin melupakan jati dirinya yang pernah tinggal di sebuah kampung sederhana. William meneruskan ucapannya. Ia melihat ekspresi Harlan yang tidak suka dengan desain itu. Bila tuan muda tidak setuju dengan perencanaan pembangunan taman kanak-kanak ini, bisa diganti dengan arsitek lain dan juga model desainnya. Bukan masalah budgetnya, tapi cara desain dan bangunannya kurang pas. Aku ingin mencari seorang arsitek yang memiliki daya imajinasinya sesuai dengan kepribadian yang sebenarnya. Seperti ia yang menyukai anak kecil, pasti membuat sebuah taman bermain dan sekolah anak-anak akan keluar dari jiwanya. Aku tidak ingin proyekku gagal, dan dibuat asal walau dia seorang arsitek berkelas sekalipun. Jadi desain ini dibatalkan tuan. Kau kembalikan pada pemilik desain itu, suruh dia buat yang baru dengan karakter yang berbeda. Aku kurang nyaman melihatnya. Baik tuan. Will, selama aku tidak ada, bagaimana kerja gadis magang itu? Gadis magang. Will mengingat gadis yang dimaksud Harlan. Maksud tuan gadis yang bernama Lupita. Harlan mengangguk pelan sambil menatap kolam ikan di depannya. Gadis itu sangat rajin dan bekerja dengan baik. Harlan menoleh pada arloji di tangannya. Sebentar lagi jam makan siang, kau kirim makanan untuknya. Tumben tak biasanya Tuan Georgi memberikan makan pada karyawannya, apalagi hanya anak magang. Gumam William dalam hati. Wih, saya tuan. Kau dengar apa yang aku minta tadi? Siap tuan. Sebelum melangkah keluar, Will bertanya lagi, seandainya gadis itu bertanya siapa pengirimnya, aku jawab apa? Kau katakan saja, seorang kurir yang ia kenal yang memberikannya. Seorang kurir. William ditambah bingung dengan ucapan tuannya. Kenapa kau masih berdiri di sana, Will? Easy ya tuan. William keluar ruangan presidir Harlan, dengan begitu banyak pertanyaan di benaknya. Di ruangan desain seorang pria sedang memaki dan merutuk. Ia begitu kesal karena desainnya tidak disetujui. Bedoh. Sial, kenapa juga desain gambar sudah sebagus dan sekeren ini ditolak mentah-mentah? Bayangkan saja aku membuatnya 1 bulan lebih siang malam tanpa henti. Mungkin saja Tuan Presidir masih mencari model desain yang lain. Kau jangan menyerah Yon, pasti kau mampu membuat lagi. Sebelum ini kau sudah membuat desain gedung perkantoran dan hasilnya memuaskan bukan?
Tapi kali ini aku gagal. Yono seorang karyawan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, desainnya selalu memiliki nilai terbaik, tapi kali ini ia ditolak oleh Presdir Harlan. Yono begitu emosi, ia melempar desain gambar itu ke lantai. Bruk. Lupita yang baru saja masuk ke dalam ruangan mendapati gulungan karton putih di depan pintu. Ia memungutnya, ini milik siapakah? Tanya Lupita polos. Sudah buang saja gambar desain itu, buat apa kau pungut? Seru Yono emosi. Lupita membuka gulungan karton itu dan ia sangat kagum. Ini gambarnya sangat bagus kok. Kenapa harus dibuang Pak? Dasar bodoh. Aku bilang buang ya buang. Kau hanya anak magang mana mengerti dengan desain berkelas itu. Maafkan saya Pak. Ucapnya dan membuang desain itu di tong sampah samping pintu. Lupita mana fotokopi desain yang aku minta? Tanya seorang karyawan. Oh ini Kak. Menyerahkan lembaran fotokopi. Lupita kembali ke meja kerjanya yang berada di ujung dekat jendela. Sebuah pintu ruangan terbuka lebar, masuk seorang pria tampan dengan perawakan T. Buh tinggi besar sambil membawa bak makanan. Selamat siang semua. Siang Tuan Asisten. Semua yang berada di ruangan itu bangun dan membungkuk memberi hormat. Siapa di sini bernama Lupita? Semua orang melongo dan mata mereka memutar menatap ke arah Lupita yang sudah berdiri mematung. Saya. Tuan, ucap Lupita gugup. Ambillah ini. Dengan bingung Lupita berjalan ke depan dan membungkuk di depan William. Ini dari seorang kurir yang kau kenal katanya. Tadi tak sengaja aku bertemu dengannya dan ia memberikan bak ini. Lupita melongo menatap tak percaya. Seorang asisten CEO pemilik perusahaan asing, bisa-bisanya mengantarkan bak berisi banyak makanan. Ambillah, jangan melongo seperti itu. Lupita kaget, iya Tuan. Lupita mengambil bak dari tangan William. Terima kasih Tuan. Sebelum pergi William berkata, kerjakan tugas kalian. Apa yang kalian lihat? Setelah memberikan bak itu William keluar ruangan dengan langkah cepat. Bisa-bisanya Tuan Georgi menyuruh aku memberikan bak makanan pada gadis magang itu. Semua karyawan begitu kaget menatapku gerutu William karena merasa di bawah Lupita. Sambil berjalan William terus berpikir, apa Tuan Georgi menyukai gadis manis tadi? Hah? Apa selera Tuan begitu rendah? Pemilik perusahaan batu permata dan berlian menyukai seorang gadis magang. Ada yang salah dengan Tuan Georgi? Bagaimana bila Tuan Alfonso tahu, bisa terancam gadis itu? Gumamnya sambil melangkah cepat menuju lift. Di dalam ruangan semua mata menatap Lupita yang terlihat gugup dan bingung. Ia membuka isi bak itu dan mengeluarkan isinya, makanan matang berada dalam sebuah kotak yang terlihat mahal. Lupita tercengang dengan semua makanan itu, dengan sopan Lupita menawarkan pada teman-temannya. Bila kalian mau, kita bisa makan bersama, makanan sebanyak ini mana mungkin aku habiskan sendiri. Tersenyum tipis. Mereka saling bersitatap, kebetulan jam makan siang sudah mulai, satu persatu mereka datang ke meja Lupita, dengan senang hati Lupita menawarkannya, hingga mereka berkumpul di meja Lupita dan mencicipi makanan mahal itu. Wah Lupi, ini kan makanan restoran berkelas semua. Pasti kau memiliki pacar orang kaya raya ya. Tapi masa iya sih, penampilanmu saja sangat sederhana. Celetuk teman satu kantornya. Lupita terkekeh, ini makanan dari seorang teman yang baru aku kenal. Ah, masa iya? Apa kau memiliki teman orang kaya? Ujar temannya sambil mengunyah makanan. Lupita menggeleng, mana ada, temanku yang memberikan seorang kurir. Hebat ya, seorang kurir bisa memberikan makanan mahal ini, jangan-jangan kurir itu pura-pura jadi orang biasa, Lupi. Enggak kok dia emang pekerja kurir. Kata Lupita meyakinkan, ia mengingat semua pertemuannya dengan sosok pria yang datang ke warung pamannya. Tapi ngomong-ngomong kenapa juga yang mengantarkan asisten Presdir? Iya. Mereka baru tersadar dan ikut melongo saat yang mengantarkan tadi asisten Presdir.
Selesai menikmati santapan dari Lupita, mereka semua bekerja seperti biasa. Lupita tersenyum puas dan meneruskan aktivitasnya. Episode 12. Jam waktu pulang sudah tiba, sebagian karyawan sudah pulang karena tugasnya sudah selesai, sementara Lupita masih sibuk mengetik di atas laptop. Banyak temannya yang hanya memanfaatkan Lupita dengan alasan sedang terburu-buru karena mempunyai anak balita. Berbagai macam alasan selalu mereka bebankan pada Lupita hingga berkas itu menumpuk di atas meja kerja Lupita. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, Lupita masih terus berkutat di depan laptop karena laporan itu sudah harus selesai besok pagi. Ya Allah, semua orang sudah pulang, hanya ada beberapa cleaning service yang sedang bersih-bersih lantai. Maaf Mbak, kenapa belum pulang? Tanya seorang cleaning service yang sedang menyapu lantai. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan, biasanya kantor tutup jam berapa Mas? Paling telat gedung ini jam 8 malam sudah harus kosong Mbak. Lupita menatap jam di dinding. Sudah jam setengah 7. Lupita mendesak kasar, Mas aku minta tolong, bisakah aku lembur sampai jam setengah 8? Maksudku jangan sampai dikunci dulu kantornya, biarkan lampu ini tetap menyala. Baiklah, nanti aku beritahu satpam penjaga. Terima kasih ya Mas. Waktu terus berjalan, satpam sudah bolak-balik menegur Lupita agar secepatnya pulang, karena kantor sudah harus ditutup. Ah, akhirnya selesai juga. Lupita bernafas lega, aku harus buru-buru pergi dari sini. Lupita mulai membereskan berkas-berkas di atas meja, dan menyimpan semua datanya dengan baik. Besok tinggal aku salin, hari ini sudah tidak sempat lagi. Mbak, ini sudah jam 8 kurang 15 menit, cepatlah keluar, saya mau tutup ruangan ini. Baik Pak. Dengan cepat Lupita beranjak dari duduknya, saat melewati pintu ia melihat karton putih milik Pak Yanto tadi. Desain ini kan sudah dibuang, aku akan mempelajarinya. Lupita mengambil karton itu dan melipat-lipatnya. Sementara Harlan baru saja selesai meeting, ia dan asisten William berjalan menuju lift khusus, dan langsung turun ke lantai paling bawah tempat parkiran. William membukakan pintu mobil untuk tuannya, Harlan masuk ke dalam mobil dan mobil mulai berjalan meninggalkan parkiran itu. Saat di depan gedung perkantoran, Harlan melihat Lupita sedang berdiri di depan sebuah lobi. Ia seperti kebingungan karena kantor sudah tampak sepi lalu berjalan ke arah luar gedung. William berhenti. Cilit. William yang kaget langsung rem mendadak. Apa jam segini masih ada pekerja kantor? Tidak ada tuan, semua karyawan pulang jam 5 sore, paling telat jam 6 mereka semua sudah mengosongkan gedung perkantoran. Lalu kenapa masih ada wanita pekerja yang pulang jam segini? Harlan tampak kesal, lihatlah Will, ini sudah jam 8 malam, siapa yang bertanggung jawab kepada para karyawan? Pak Alex tuan. Besok pagi suruh menghadapku. Baik tuan. Will, kau cari sebuah motor untukku sekarang. Apa? Untuk apa tuan? Will mengerutkan kedua alisnya. Kau kenapa jadi banyak tanya Will? Motor apa saja, kalau perlu kau bayar 3 kali lipat, jangan lupa jaket dan helmnya. Cepat, waktuku tak banyak. Ujar Harlan, matanya masih terus mengikuti langkah Lupita yang terus berjalan. William turun dari mobil, ia berinisiatif menemui satpam penjaga. William melihat 4 orang penjaga yang sedang berkumpul, sementara penjaga lainnya sudah berpencar. Malam semua. Malam tuan. Mereka terkejut dengan kedatangan asisten CEO, semua membungkuk pada William yang sudah berdiri di sana. Siapa di antara kalian yang ingin menjual motor? Aku akan menghargai 3 kali lipat. 4 orang satpam yang sedang berjaga tercengang, mereka saling bersitatap. 3 kali lipat tuan? Tanya seorang satpam. Iya. Cepatlah. Seorang satpam itu berlari mengambil motornya yang terparkir dan kembali lagi di depan William. Ini tuan motornya. Taksiran motor secen ini hanya 7 juta, aku bayar 20 juta. Apa? 20 juta? Baik tuan, saya mau menjualnya.
Kata satpam itu senang. Ia sudah berikan motornya padaku, nanti aku transfer, jaket dan helmnya kuambil. Silahkan tuan. William menaiki motor itu dan berhenti di samping mobil sedan hitam. Ia mengetuk kaca mobil, tuan ini motornya. Berikan jaket itu padaku. Harlan membuka jas dan dasinya, tinggal kemeja putih dan celana bahan yang melekat. Ia menutupi kemejanya dengan jaket, lalu turun dari mobil dan memakai helm. Cepat kau pulang lebih dulu, bila Mak tanya, bilang aku ada urusan dengan seorang teman. Motor langsung melaju dengan cepat meninggalkan perkantoran. Apa yang terjadi pada Tuan Georgi? Kenapa tingkatnya semakin aneh? Ujar William geleng-geleng kepala. Lupita sudah berdiri di depan halte, ia sedang menunggu angkot lewat. Beberapa kali setiap ia menyetop mobil angkot, selalu saja penuh. Jam pulang kerja biasanya mobil angkot penuh, karena mereka telah mengantri di terminal. Tiba-tiba sebuah motor berhenti di depan Lupita, Jam membuka helm dan tersenyum pada Lupita yang sedang berdiri. Hallie, kau, kenapa bisa ada di sini? Kebetulan tadi aku mengantar barang ke gedung itu, dan melihatmu di sini. Oh, gedung itu berada di sebelah kantorku. Ayo ku antar pulang. Tidak usah mas, sebentar lagi angkot juga lewat. Gak apa-apa ayo, gak baik seorang gadis pulang malam. Tapi, apa nggak merepotkan mas, rumahku jauh loh. Gak masalah, aku sudah biasa mengitari Jakarta kok. Karena tak enak hati, Lupita menerima juga ajakan Harlan. Ia naik motor duduk menyamping karena memakai rok sepan. Sudah siap. Sudah mas. Motor melaju dengan kecepatan sedang. Mas ini wangi banget sih, masa kurir yang setiap hari keluar masuk perkantoran dan berdebu di jalanan tidak bau keringat, malah parfumnya sangat menyengat. Gumam Lupita. Dek, panggil Harlan. Adek, mas panggil aku apa? Adek, aku panggil kamu adik aja ya. Terserah mas saja. Ujar Lupita tersenyum lebar, sambil merapikan rambutnya yang diterpa angin. Kenapa kau pulang ralut malam? Setahu aku kantor itu sampai jam 5 sore. Iya mas, tadi aku lembur sendiri karena besok semua laporan harus masuk ke atasan. Setahu aku di kantor Vandeles tidak ada jam lembur, kalaupun ada pasti ada laporan ke CEO-nya. Loh kok mas sepertinya paham betul keadaan di kantorku. Harlan rupanya lupa kalau ia sudah buat Lupita curiga. Temanku bekerja di perusahaan Vandeles, ia sering cerita padaku, jadi aku paham keadaan di sana. Oh, teman mas bekerja di bagian apa? Bagian apa ya? Aku lupa ntar aku tanya. Dek, kau sudah makan belum? Kita makan dulu ya. Sudah mas tadi siang? Oh iya aku hampir lupa tadi mas yang kirimkan aku makanan ya. Iya dek, kebetulan tadi aku lewat kantormu. Kata teman-temanku itu makanan dari restoran mahal, besok gak usah lagi kasih aku makanan mas, aku sudah bawa bekal dari rumah. Ujar Lupita berbohong. Gak apa-apa kok, kebetulan temanku bekerja di restoran itu jadi aku dapat diskon. Motor Harlan berhenti di sebuah rumah makan. Mas aku sudah kenyang. Kalau kau menolak berarti kau tidak menghargai aku dek. Restoran ini pasti mahal mas, lihat kebanyakan bermobil semua yang datang ke sini. Tidak apa-apa aku punya uang kok, aku selalu dapat bonus dari bosku. Tidak usah mas, lebih baik mas simpan saja uangnya. Jadi kau maunya di mana? Aku lebih suka pecel lele atau pecel ayam. Ujar Lupita malu-malu. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari pecel lele di sana. Motor Harlan melaju kembali dan berhenti di warung pecel lele pinggir jalan. Lupita turun dari motor dan mereka berdua masuk ke dalam warung tenda itu.